Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fikri Maulana dengan NIM 221067109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Pendekatan User Centered Design dalam redesain aplikasi sekolah digital berbasis data pengguna. Untuk yang pertama di sini adalah latar belakang. Saat ini teknologi informasi sudah banyak digunakan untuk mendukung pendidikan, termasuk di MI Darul Ulum 2 Menjar. Salah satunya adalah sekolah digital. Namun, aplikasi sekolah digital yang ada saat ini memiliki banyak kendala seperti antarmuka yang rumit, fitur yang sulit diakses, dan kurangnya fleksibilitas. Hal ini menyebabkan aplikasi yang tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan guru, siswa maupun orang tua. Untuk mengatasi kendala ini, metode user centered design bisa menjadi solusi. Karena metode ini berfokus pada kebutuhan pengguna, sehingga aplikasi yang dirancang akan lebih intuitif, efisien, dan sesuai harapan semua pihak. Untuk rumusan masalahnya sendiri di sini, mengapa aplikasi sekolah digital di MI Darul Ulum 2 Menjar tidak sepenuhnya efektif untuk memenuhi kebutuhan pengguna? Yang kedua, bagaimana pendekatan user centered design dapat digunakan untuk merancang ulang aplikasi sekolah digital akan lebih intuitif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna? Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama ada menganalisis keterbatasan aplikasi sekolah digital yang ada saat ini di MI Darul Ulum 2 Menjar berdasarkan pengalaman pengguna. Untuk yang kedua, merancang ulang aplikasi sekolah digital menggunakan pendekatan user centered design untuk meningkatkan kemudahan penggunaan dan relevansi fitur kebutuhan guru, siswa, dan juga orang tua. Untuk selanjutnya ada penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu yang pertama di sini oleh Prastiwi et al. Yang mengkaji tentang penelitian pada PPDB Kabupaten Taman Agung menggunakan metode user centered design, di mana dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa daya tarik dan kejelasan dan efisiensi dan stimulasi pada aplikasi prototipe sangat dinilai juga sangat baik. Tentunya hal ini dapat mendukung bahwa UCD lebih efektif untuk meningkatkan pengalaman pengguna sehingga cocok untuk diterapkan dalam redesain aplikasi sekolah. Untuk yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tania et al. Yang berfokus pada desain ulang sistem pengarsipan surat di SMK Teks Mako dengan UCD, di mana evaluasi menggunakan SUS atau System Scale Usability Scale menghasilkan skor 2,5 masuk kategori rata-rata, di mana hasil ini menunjukkan bahwa UCD mampu menciptakan sistem yang lebih efisien, mudah digunakan dibandingkan metode lain. Tentunya hal ini dapat mendukung pendekatan UCD dalam mengatasi kendala teknis dan mengembangkan sistem berbasis pengguna. Next, di sini ada konsep penting. Yang pertama ada aplikasi sekolah digital, yang kedua ada user experience, yang ketiga sistem dalam pendidikan, yang keempat ada user centered design. Untuk yang pertama di sini ada aplikasi sekolah digital. Aplikasi sekolah digital itu sendiri adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu manajemen data di sekolah, seperti kehadiran, data pelanggaran, maupun data-data lainnya, serta komunikasi antara guru, siswa, maupun orang tua. Tentunya dengan aplikasi ini, pengelolaan data di sekolah akan lebih praktis dan juga efisien. Untuk yang kedua, ada user experience. Untuk user experience itu sendiri atau UX adalah bagaimana kesan dan juga reaksi pengguna saat menggunakan aplikasi. Untuk yang ketiga ada sistem informasi dalam pendidikan. Tentunya sistem informasi dalam pendidikan dapat membantu sekolah dalam mengelola data secara lebih efektif, mendukung pengambilan keputusan data, dan meningkatkan kolaborasi antara pihak guru, siswa maupun orang tua. Yang terakhir, user centered design itu sendiri. User centered design itu sendiri adalah sebuah pendekatan desain yang menempatkan kebutuhan dan preferensi pengguna sebagai prioritas utama. Tentunya dengan metode ini aplikasi didesain untuk memastikan penggunaan pengguna terasa nyaman dan juga terbantu. Next, di sini ada metode penelitian. Untuk desain penelitiannya sendiri menggunakan metode UCD.
dikarenakan metode ini sangat cocok untuk redesain ulang aplikasi. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, saya menggunakan yang pertama yaitu wawancara kepada guru, siswa, kepada guru dan juga orang tua. Kemudian observasi aplikasi. Yang ketiga, dengan melakukan pengisian kuesioner untuk data kuantitatif. Yang ketiga, tahapan UCD. Di sini ada 3 tahap utama. Yang pertama ada analisis kebutuhan, di mana untuk mengidentifikasi masalah dan juga kebutuhan pengguna berdasarkan data yang terkumpul. Yang kedua, pembuatan prototipe atau merancang ulang awal aplikasi untuk memvisualisasikan solusi desain. Yang ketiga ada pengujian pengguna, di mana melakukan uji coba prototipe kepada pengguna. Kemudian di sini ada evaluasi dan juga validasi, di mana setelah melakukan pengujian, saya menggunakan feedback pengguna untuk menyempurnakan desain tersebut, di mana proses evaluasi dilakukan secara iteratif sehingga aplikasi mencapai tingkat penggunaan yang optimal dan sesuai kebutuhan pengguna. Next, untuk hasil yang diharapkan itu sendiri, yang pertama tentunya dari penelitian ini kami berharap untuk memberikan solusi tidak hanya yang relevan secara teknis, tapi juga bermanfaat kepada para pengguna. Untuk hasil yang diharapkan itu sendiri, yang pertama aplikasi yang lebih intuitif dan juga efektif, tentunya dengan menciptakan aplikasi yang mudah digunakan dengan navigasi sederhana, fitur yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan guru, siswa maupun orang tua. Yang kedua, peningkatan pengalaman pengguna. Dengan mengadopsi pendekatan user-centered design, aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna dalam proses belajar mengajar dan pengelolaan data sekolah. Yang ketiga, panduan desain berbasis pendekatan UCD untuk pendidikan. Tentunya hasil penelitian ini juga diharapkan untuk menjadi referensi bagi pengembang lain untuk menerapkan UCD dalam menciptakan aplikasi pendidikan yang lebih efektif. Oke, tentunya secara keseluruhan dari penelitian ini diharapkan untuk tidak hanya bertambah pada pengembangan aplikasi di MI Darul Ulum 2 Banjar, tetapi juga memberikan kontribusi pada inovasi teknologi pendidikan yang lebih luas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.